Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian dimanapun saja berada, semoga pada hari ini, pada tanggal 29 Mei tahun 2021 pada hari Sabtu, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali teman-teman dalam mata kuliah kita, yakni Pendidikan Agama Islam 1, yang mana kita telah melalui pelatihan spiritual tahunan, yakni bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, semoga bulan Ramadan tahun ini kalian bisa menjadi lebih baik dari tahun yang kemarin. Mengapa? Karena tujuan dari seorang muslim melaksanakan saum Ramadan, apa tujuannya teman-teman sekalian? Yakni mana? La'allakum tattaqun. Semoga kalian terus dalam keadaan bertakwa. Jadi takwa tidak dibatasi pada bulan Ramadan saja. Ya. Orang melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, tidak dibatasi pada bulan Ramadan saja. Jadi diharapkan la'allakum tattaqun tadi, teman-teman. Ini terus dalam keadaan takwa, terus berusaha untuk apa? Berkesinambungan di dalam melaksanakan suatu perbuatan yang baik. Jadi tidak terbatas pada bulan Ramadan saja. Mengapa? Ya, ini satu koreksi ya, satu kritik bagi kita sendiri. Sebagai umat Islam banyak sekali apa? Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kaum muslimin pasca bulan Ramadan ini. Di antaranya apa? Banyak sekali kaum muslimin setelah bulan Ramadan kembali mereka tidak melaksanakan sholat fardu, sholat yang wajib. Ya. Sholat 5 waktu mereka tinggalkan. Padahal di bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat tarawih, yang itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, di antara kesalahan juga yakni berlomba-lomba melaksanakan sholat sunnah, tapi meninggalkan apa? Meninggalkan sholat fardu, sholat wajib.
Jika setelah sahur Ramadan, setelah bulan Ramadan, seorang muslim kemudian dia kembali untuk meninggalkan sholat fardu, maka berarti apa ini? Tatakunnya tidak terjadi, teman-teman. Karena tatakun di dalam bahasa Arab itu maknanya apa? Terus menerus dalam bertakwa. Jadi bertakwanya tidak di bulan Ramadan saja. Bertakwanya tidak terbatas di bulan Ramadan. Tapi terus menerus di bulan setelah Ramadan. Ya. Coba teman-teman kita mengevaluasi diri-diri kita sendiri. Apa artinya seorang bertakwa di bulan Ramadan 1 bulan, kemudian dia menjadi tidak bertakwa di 11 bulan yang lainnya? Apa artinya, teman-teman? Misalnya 1 bulan ini banyak melaksanakan amal kebaikan, tapi di 11 bulan banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Ya. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi apa artinya jika seperti ini? Maka tujuan Ramadan bagi seorang muslim jika seperti itu belumlah tercapai. Sehingga la'allakum tattaqun. Semoga kalian terus dalam keadaan bertakwa. Sehingga tujuan ini tidak menjadi tercapai, teman-teman sekalian. Ya. Sehingga pada kesempatan kali ini, ya, mumpung kita bermuwajah, mumpung kita hadir dalam majelis walau yang jauh ini, ya, kita saling mengingatkan gitu. Apakah Ramadan yang telah kita lakukan kemarin itu bermanfaat bagi kita untuk pasca Ramadan ini? Apakah ada bekas ketaatan di bulan Ramadan pada setelah Ramadan ini? Ya. Jika ternyata kita dapati diri kita belum ada seperti itu, belum ada bekas-bekas bulan Ramadan, ya, belum ada efek dari bulan Ramadan ini, maka berarti puasa Ramadan yang telah kita lakukan belum bisa merubah diri kita masing-masing. Ya. Jadi masih sebatas ritual yang kosong dari kekhusyuan, kosong dari isi dari bulan Ramadan ini. Yang bulan Ramadan banyak yang menutup aurat, gitu kan? Untuk seorang muslimah. Tapi di luar bulan Ramadan, sebagaimana banyak para artis lakukan ketika mereka di bulan Ramadan siaran atau melakukan syuting. Ya, mengenakan busana muslimah, berjilbab, berkerudung. Tapi pasca bulan Ramadan ini tidak ada bekasnya film atau syuting yang mereka lakukan di bulan Ramadan ini. Ya. Kembali kepada semula. Makanya pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk bermuhasabah, apakah Ramadan yang telah kita lakukan itu memberikan bekas bagi kita, memberikan pengaruh bagi kita di pasca Ramadan ini, ya, teman-teman. Ya. Jadi karena ini berhubungan dengan materi kita yang akan kita lanjutkan, yakni kita membahas satu prinsip dalam Islam yang paling utama, yang paling substansi dari seluruh agama-agama yang ada,
yaitu dalam masalah akidah, keyakinan. Ya. Apa sih yang harus diimani? Apa sih yang harus diyakini oleh seorang muslim dari agamanya itu? Akidah secara bahasa itu ada bermakna dari akodah. Nah, akodah itu dalam bahasa Arab apa? Bermakna ikatan yang kuat. Nah, akidah yang ada di dalam hati seorang manusia itu akidah. Dalam bahasa Indonesianya keyakinan. Nah, kalau akidah segala sesuatu yang diyakini, yang sangat kuat, yang tertancap pada diri seorang manusia itu disebut akidah atau keyakinan. Dan untuk mencapai suatu keyakinan, ya, itu bisa melalui banyak jalan, teman-teman sekalian. Pertama, kita melihat sendiri. Ya. Misalnya ada berita bahwa sesuatu peristiwa kebakaran terjadi di kampung X, maka kita menjadi yakin tentang kejadian itu karena kita datang melihat sendiri. Oh, saya datang karena itu terjadi di kampung saya. Maka kita menjadi yakin bahwa kejadian itu ada. Tapi pasti ya. Yang kedua, keyakinan itu diperoleh dari sumber yang dipercaya. Ya. Misalnya teman-teman, kita meyakini bahwa Papua yang ibu kotanya adalah apa? Salah satu kota di Papua misalnya, Merauke misalnya. Kita yakin kota Merauke itu ada. Dari mana? Kan kita tidak pernah melihat sendiri kalau kota Merauke itu ada, kan? Dari mana? Bisa jadi media sosial, bisa dari media cetak, bisa dari teman kita. Ya, istilahnya dari sumber-sumber yang bisa kita percaya, yang pernah ke sana dan menunjukkan bahwa Merauke itu ada. Maka kita yakin bahwa Merauke itu ada, walaupun kita belum melihat sendiri. Ya, contohnya saja kota Makkah misalnya. Kita yakin kota Makkah itu ada. Apakah kita melihat sendiri kota Mekah itu? Tidak. Pernahkah kita berkunjung ke kota Mekah? Mungkin tidak. Ada juga yang sudah mungkin ya. Bagi yang tidak, tetap yakin bahwa kota Mekah itu ada. Kenapa? Ya, karena sudah mendengar dari sumber yang bisa dipercaya bahwa kota Mekah itu ada. Ya. Jadi menjadi tidak ragu bahwa meyakini kota Mekah itu ada. Jadi dari sini, dari dua hal ini teman-teman sekalian,
kita sadari bahwa keyakinan itu bisa diperoleh dari dua hal tadi. Tidak mesti suatu keyakinan itu dilalui dengan melihat sendiri. Tidak. Karena bisa dari sumber yang lain yang bisa dipercaya. Nah, begitulah satu akidah, keyakinan. Ya. Kalau ternyata makanya akidah itu ada yang salah dan ada yang benar, teman-teman sekalian, mahasiswa yang semoga Allah rahmati. Ini apa? Ada yang salah dan ada yang benar keyakinan itu. Tidak mesti suatu keyakinan itu benar, bukankah begitu? Iya. Keyakinan yang salah berarti dia bersumber dari orang yang salah, orang yang tidak bisa dipercaya. Seorang pendusta misalnya mengatakan sebuah peristiwa, maka tidak bisa kita jadikan sebuah keyakinan. Misalnya. Atau sumber tadi, atau kita belum pernah melihat, ya, kemudian kita meyakini, ya tidak bisa. Sumbernya tidak jelas misalnya sumber yang memberikan berita tadi, maka tidak bisa juga kita yakini kan. Ya, tidak bisa menjadi sebuah keyakinan atau keyakinan itu salah. Ya. Karena sumbernya dari orang yang salah. Sedangkan keyakinan yang benar, keyakinan yang hak adalah kalau kita melihat sendiri dan kemudian apa? Disampaikan oleh orang yang bisa dipercaya atau orang yang benar-benar dia amanah. Kan? Kalau bukan orang yang amanah, bukan orang yang bisa dipercaya, maka tidak bisa kita jadikan itu sebuah keyakinan. Ya, makanya seperti mitos-mitos yang terjadi yang kemudian diyakini. Kalau kita melihat dari kacamata definisi akidah saja sebagai suatu hal yang salah. Mitos-mitos misalnya tentang ramalan bintang misalnya. Kenapa kok dari sini sudah salah misalnya kita percaya meyakini bahwa ramalan bintang itu bisa merubah nasib seseorang misalnya. Jelas ini suatu hal yang salah. Kenapa? Ya karena sumbernya dari mana? Sumber dari keyakinan tadi dari mana? Ini kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Sumbernya dari mana keyakinan itu? Ada. Dari mana? Nggak jelas kan? Nah, kenapa kemudian kita yakini? Jadi ketika keyakinan itu tidak didasari dengan dasar yang kuat, maka tidak perlu kita yakini, gitu kan? Ya, jadi suatu hal yang jika kita yakini itu menjadi suatu yang salah. Jika tidak ada dasarnya kemudian kita yakini. Ya. Makanya prinsip akidah di dalam Islam. Kalau akidah Islam berarti keyakinan-keyakinan Islam. Keyakinan yang harus diimani oleh seorang muslim. Yang tentunya harus berdasar apa? Dasar yang kuat. Gitu. Keyakinan di dalam Islam. Akidah di dalam Islam itu harus berdasar pada apa? Dasar yang kuat. Pertama adalah dasar dari Al-Quran. Ya. Maka jika seperti itu, maka keyakinannya benar. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan dari
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keyakinan yang seperti ini akan menjadi sebuah keyakinan yang benar jika keyakinan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini kita dapatkan dari sumber yang dapat dipercaya, yaitu para nabi dan para rasul. Ya, orang yang bisa dipercaya ini para nabi dan para rasul. Sedangkan selain para nabi dan para rasul, tidak ada jaminan dipercaya. Kan? Oh, kiai misalnya, atau wali. Maka ini tidak bisa kita percaya jika sumbernya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi ini sumber akidah yang benar di dalam Islam itu hanya ada dua. Jadi tidak bisa sesuatu hal itu kita yakini tanpa dasarnya jelas. Dasarnya benar, dasarnya valid. Tidak bisa. Sehingga akidah Islam itu sesuatu yang sudah terukur. Terukurnya gimana? Ada dasarnya. Dasarnya ada nggak? Ada. Dari ayat ini dan hadis ini. Maka itu baru bisa kita yakini. Sehingga akidah Islam tidak berdasarkan pada mimpi-mimpi seseorang. Atau mimpi para wali, mimpi para kiai, mimpi sesuatu. Tidak bisa kita yakini kalau hanya sekedar mimpi begitu. Ya. Jadi kenapa ya? Karena keyakinan yang harus kita imani itu harus berdasarkan dasar yang kuat dan valid begitu. Maka baru bisa kita yakini teman-teman sekalian. Ya. Jadi dasar akidah Islam yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak bisa menerima suatu keyakinan di dalam Islam ini jika itu bersumber dari bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman sekalian. Jadi bersumber dari sesuatu yang tidak jelas misalnya, maka tidak bisa kita yakini. Karena suatu yang prinsip dalam Islam adalah masalah akidah. Yang akidah ini sudah disebutkan apa? Di dalam arkanul iman. Jadi kalau disebutkan arkanul iman berarti keimanan atau keyakinan yang harus dan wajib diimani oleh seorang muslim. Jadi tidak bisa ini tidak diimani. Siapa yang tidak mengimani ini bisa dari 6 rukun iman itu maka bisa keluar dari Islam. Jadi karena itu dasar keimanan. Ya, secara global dasar keimanan. Ya kalau dia mau beriman harus mengimani ini begitu kan. Beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdirnya. Nah, ini 6 ini disebut arkanul iman, rukun iman. Jadi disebut tiang keimanan. Nah, namanya tiang itu kalau dia tidak ada satu, maka pasti bisa berakibat roboh keimanan itu. Nah, jadi itu keimanan yang wajib yang diimani oleh seorang muslim. Misalnya seorang mu'alaf dia tidak mau menerima salah satu dari rukun iman ini, maka batalah keimanannya. Tidak bisa dia dikatakan muslim ketika dia
tidak mengimani salah satu keimanan ini, salah satu dari arkanul iman ini. Karena itu minimal seorang dikatakan beriman. Jadi hanya 6 dari 6 ini harus diyakini, teman-teman sekalian. Karena itu prinsip. Bagaimana? Kenapa itu menjadi prinsip sih 6 itu? Ya karena 6 ini membangun diri seorang muslim dalam batiniahnya dan jasmaninya. Ya. Akan mengakibatkan kebaikan pada diri seorang muslim ketika dia mengimani 6 ini. Ya. Seorang yang tidak mengimani hari akhir misalnya, sudah saya cukup 5 rukun iman, 5 aja, tidak meyakini hari akhir, maka jelas kemudian dia perbuatannya tidak akan dia menjadi baik. Kenapa? Karena dia tidak yakin adanya hari penghisapan, hari perhitungan, tidak yakin. Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin bisa menjadi baik tanpa meyakini adanya hari akhir? Ini suatu hal yang mustahil. Berarti dia perbuatannya akan apa yang saya mau, begitu kan? Apa yang saya ingin. Karena di sana nggak, setelah kematian tidak akan ada lagi hari perhitungan. Maka jelas seorang akan nggak peduli dengan baik dan buruk, nggak peduli dengan haram dan halal, nggak peduli dengan dosa atau pahala. Kenapa ya? Karena tidak ada hari akhir. Ngapain berbuat baik di dunia? Mungkin tidak ada, setelah itu tidak ada apa-apa. Sama aja orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat di dunia, karena nggak ada apa-apa setelah itu. Ini salah satu contoh, teman-teman sekalian, bahwa arkanul iman ini ternyata suatu hal yang sangat vital, sangat penting bagi seorang mukmin. Makanya seorang mu'alaf tidak bisa dia dikatakan beriman ketika dia tidak meyakini dari arkanul iman ini, walaupun sudah bersyahadat. Ya, sudah saya tidak beriman kepada Rasulnya, ya percuma berarti kan. Terus dia beribadah bagaimana kalau tidak beriman pada Rasulnya? Ya saya dari Al-Quran saja. Nah, ini kan berarti tidak ada faedahnya dia beriman kalau tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Begitu. Bagaimana beribadahnya? Bagaimana cara dia sholat? Bagaimana cara dia berwudu? Maka tidak akan bisa melakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kenapa ya? Karena tidak beriman kepada Rasulnya. Begitu juga jika dia sudah saya tidak beriman dengan kitabnya. Terus bagaimana dia mengetahui perintah-perintah Allah dan Rasulnya? Bagaimana dia mengetahui perintah Allah itu apa saja, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan? Maka dia tidak tahu. Kenapa ya? Karena semua itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam kitabnya. Sehingga wajib bagi seorang mukmin beriman kepada kitab, beriman dengan kitabullah, yaitu Al-Quran, dan kitab yang lainnya sebelumnya yang sudah dihapus oleh Al-Quran. Bagaimana dia melaksanakan hukum-hukum yang Allah perintahkan? Jelas kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran, ya tidak bisa melakukan. Nah, makanya teman-teman sekalian, rukun iman itu adalah keyakinan yang harus diyakini, minimal diyakini oleh seorang mukmin. Mengapa sih kok harus rukun 6 rukun iman? Enggak yang lain.
Karena ini minimal yang akan bisa merubah sikap dan pribadi seorang muslim, ya, seorang mukmin, ya. Ya, begitu teman-teman sekalian, tanpa terasa sudah 30 menit 20 detik kita berbincang, kita bersharing pada sore kali ini. Kan masih banyak sebenarnya yang bisa kita sampaikan, tapi berhubung nanti kalau terlalu lama mungkin terlalu bosan, ya, maka cukuplah pada sore kali ini itu yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian semua, atau sehingga bisa mengamalkannya. Ya. Oke, selamat beraktivitas kembali teman-teman sekalian dan beristirahat jika mungkin dari bekerja atau selamat berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Ya, jika saat ini sedang berkumpul dengan keluarga masing-masing dan semoga kebahagiaan tetap ada di dalam keluarga kalian semua, dan tetap ingat bahwa kita berada di pasca Ramadan, yaitu setelah Ramadan, yang harus berusaha untuk apa? Tetap menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus dalam keadaan bertakwa. Ya. Naktafi biada subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.